Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Welcome to back my YouTube channel di Finance Channel yang membahas seputar aplikasi pinjaman online, solusi pinjaman online ya. Nah baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu apa yang akan terjadi ya. Dan ini yang akan terjadi jika galbay di aplikasi pinjaman online Kredipo. Denda besar dan bisa debt collector mendatangi ya. Kredipo adalah sebuah aplikasi pinjaman online atau kredit yang telah memperoleh izin resmi dari OJK. Meski menaruhkan kemudahan pengajuan dan bunga yang rendah, kalian masih perlu mengetahui dampak yang akan terjadi apabila gagal bayar di aplikasi Kredipo. Kredipo merupakan salah satu platform pinjol legal dan menawarkan suku bunga yang rendah. Tingkat suku bunga yang ditawarkan berkisar antara 0% hingga 2,6% ya. Meskipun demikian, jumlah pinjaman yang dapat diberikan oleh Kredipo terbatas. Limit pinjaman yang dapat diperoleh hanya maksimal 3,5 juta. Meskipun menawarkan bunga rendah hingga 0% ya, masih banyak pengguna yang galbay di Kredipo. Ketika kalian mengambil pinjaman, penting untuk menyadari kewajiban melakukan pembayaran tepat waktu sesuai jumlah yang sudah ditentukan. Jika tak kunjung membayar utang karena galbay di aplikasi Kredipo, kalian harus bersiap-siap ya untuk didatangi oleh debt collector lapangan. Namun tidak hanya kunjungan dari debt collector yang harus Anda tanggung. Jika pembayaran terlambat, Anda juga harus menerima sejumlah risiko terkait dengan situasi ini ya. Nah, ada beberapa risiko kalau by di aplikasi Kredipo ya. Ada beberapa konsekuensi ya yang harus diterima jika galbay di aplikasi Kredipo. Yang pertama yang pastinya skor BI checking jadi buruk ya. Kredipo adalah aplikasi pinjol dan paylater memiliki izin dari otoritas jasa keuangan. Jika terlambat membayar pinjaman di aplikasi Kredipo, maka siap-siap jika skor BI checking Anda harus buruk dan sulit mengajukan pinjaman lagi untuk masa yang akan datang. Yang kedua, denda yang semakin besar. Tak hanya itu saja, ada juga biaya keterlambatan 6% per 30 hari dari jumlah tagihan yang melewati jatuh tempo. Nah, kemudian jika kalian tidak membayar tagihan pada tanggal jatuh tempo, akun akan terblokir, namun bukan berarti tagihan Anda lunas ya. Selanjutnya ya, debt collector datang ke rumah. Apabila kalian tidak membayar tagihan pada tanggal jatuh tempo, akun kalian akan diblokir hingga seluruh tagihan dilunasi ya. Kemungkinan besar jika tak kunjung membayar ya dalam jangka waktu tertentu, Kredipo akan memerintahkan pihak ketiga untuk mendatangi alamat kalian dan melakukan tagihan sesuai dengan nominal bunga atau denda yang berlaku saat itu ya. Galbay di aplikasi pinjol manapun termasuk Kredipo memiliki risiko tersendiri yang tidak bisa kita remehkan. Begitu saja ada beberapa tips ya juga agar pengguna terhindar dari galbay di Kredipo agar tak terlilit utang yang semakin banyak ya. Ada tips agar tidak galbay di Kredipo. Yang pertama, perhitungkan gaji dan penghasilan sebelum menggunakan Kredipo. Sebelum melakukan transaksi atau mengajukan pinjaman di Kredipo, disarankan untuk mempertimbangkan kemampuan finansial kalian terlebih dahulu. Sebagai panduan, gunakanlah aturan 30% yang direkomendasikan oleh para perencana keuangan. Hitunglah semua tagihan kalian termasuk tagihan Kredipo, cicilan kendaraan, KPR, dan lain-lain. Dan pastikan total tagihan tersebut tidak melebihi 30% dari penghasilan bulanan kalian ya. Jika total tagihan melebihi 30%, sebaiknya tunda niat untuk mengajukan pinjaman baru. Dan prioritaskan untuk melunasi utang-utang yang terlebih dahulu. Mungkin itu saja ya informasi yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.